Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Hairina Zahra. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai metode diskusi. Yang pertama, mengenai pengertian metode diskusi, yaitu suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa secara berkelompok untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau penyusunan berbagai alat-alat alternatif pemecahan suatu masalah. Selanjutnya mengenai jenis-jenis metode diskusi. Yang pertama ada seminar, yaitu untuk menjelaskan suatu produk, masalah, atau sesuatu yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat. Yang kedua ada debat, yaitu setiap orang menyampaikan pendapatnya masing-masing dan memiliki pandangan serta pendapat yang berbeda-beda. Yang ketiga ada diskusi panel, yaitu diskusi yang dilakukan untuk memperluas wawasan tentang permasalahan yang sedang hangat dibicarakan oleh orang banyak. Yang terakhir ada simposium, yaitu diskusi yang diadakan oleh beberapa orang atau kelompok untuk membahas tentang prasarana mengenai pokok permasalahan tertentu. Materi selanjutnya mengenai kekurangan dan kelebihan dari metode diskusi. Yang pertama, kelebihan metode diskusi yaitu dapat melibatkan peserta didik secara langsung dalam pembelajaran. Lalu pemecahan masalah secara bersama lebih baik daripada mandiri. Selanjutnya dapat mengembangkan pengetahuan berpikir kreatif maupun kritis. Lalu dapat mengembangkan kompetensi sosial dan sikap demokrasi. Yang terakhir dapat membiasakan peserta didik untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri, serta membiasakan untuk bersikap toleransi. Selain itu, kekurangan metode diskusi yaitu diskusi memerlukan waktu yang cukup banyak. Masalah yang dapat didiskusikan sangat terbatas. Kurang menarik bagi peserta didik yang kurang aktif berpikir dan berbicara. Tidak menjamin ditemukannya pemecahan masalah atau solusi yang tepat. Materi selanjutnya mengenai peran guru dalam diskusi. Yang pertama, guru membimbing, menerima inisiatif, dan kemandirian siswa. Yang kedua, guru menggunakan data mentah sebagai fokus materi pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan tugas-tugas kepada siswa. Yang keempat, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menguraikan isi pelajaran dan mengubah strategi belajar mengajar. Yang kelima, mengatur agar sifat dan isi pembicaraan tidak menyimpang dari materi pokok. Dan yang terakhir, selalu berusaha agar diskusi berlangsung antara siswa dengan siswa. Materi yang terakhir mengenai penerapan metode diskusi dalam pembelajaran. Yang pertama itu membagi susunan kelompok, mulai dari ketua, juru tulis, peserta, membuat susunan pembagian tugas setiap anggota, menstimulus siswa agar diskusi bisa bergejolak, menulis setiap gagasan yang dirasa penting. Siswa ditantang untuk bisa menerima setiap pemikiran anggota lain, membuat kondisi lingkungan menjadi nyaman, mempresentasikan hasil diskusi, menarik kesimpulan dari hasil diskusi, melakukan revisi dan evaluasi dari hasil diskusi. Hasil dan aktivitas diskusi dinilai untuk digunakan sebagai bahan evaluasi agar diskusi selanjutnya bisa lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metode diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.